terdiri dari 5 anggota. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazwa Budiasari. Saya Desi Rahmati. Saya Hendrik Zaki. Saya Oktalifa. Saya Winina Siti. Di sini kami akan meroleplay teori self-care Dorothea Orem. Teori self-care Dorothea Orem menunjukkan bahwa individu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jika tidak mampu, perawat akan membantu sesuai kebutuhan melalui pemberian bantuan total, sebagian, atau hanya edukasi dengan tujuan memulihkan kemandirian pasien. Di roleplay ini juga ada 4 tahapan. Yang pertama, pemeriksaan awal. Di pemeriksaan awal, perawat memeriksa tekanan darah dan mengidentifikasi terkait penyakit hipertensi. Yang kedua, edukasi, yaitu pasien diberi informasi tentang hipertensi, penyebabnya, dan cara penanganannya. Yang ketiga, pengertian mandiri. Pasien diajari cara menggunakan prinsip dengan benar dan memulai langkah kecil untuk perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Yang keempat, ada pendampingan dan evaluasi. Perawat mendukung pasien, mengevaluasi pemahaman mereka, dan menjadwalkan tindak lanjut untuk memantau progres. Nah, roleplay ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam merawat diri dan mendorong perubahan gaya hidup sehat untuk mengolah hipertensi dengan baik secara mandiri. Selamat menyaksikan. Kegiatan Posbindu berlangsung di Balai Desa. Beberapa warga datang untuk melakukan pemeriksaan rutin. Perawat bersiap memeriksa tekanan darah dan memberikan konsultasi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Davin dan ini teman saya perawat Okta. Terima kasih sebelumnya telah datang pada acara Posbindu pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin menyampaikan terkait masalah kesehatannya? Boleh Ibu? Saya merasa sering pusing ketika saya berbangun tidur. Kalau saya sering merasa badannya lemas dan tidak tahu kenapa. Kalau saya sering merasa jantung saya sangat berdebar ketika saya melakukan aktivitas yang berat. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai, izin ya ibu-ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan kami ini. Tujuan kami di sini ingin memeriksa tekanan darah ibu sekarang. Waktunya itu sekitar 10 sampai 15 menit. Dan setelah pemeriksaan kita akan melanjutkan ke sesi konsultasi dan edukasi, waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah ibu-ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau ibu-ibu sudah bersedia dan sudah siap, silahkan duduk rileks. Kita mulai pemeriksaannya ya ibu-ibu. Baik Ibu, kita akan memulai pemeriksaannya ya. Bisa digulung lengan bajunya. Oke. Baik Ibu, tekanan darah Ibu cukup tinggi ya, ada di angka 150/95. Cukup tinggi ya, Nos? Iya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Ibu sudah mulai pemeriksaannya, Ibu. Boleh tangannya, maaf. Ini digulung dulu. Hasil tekanan darah ibu cukup tinggi, hasilnya 160/100. Dijaga ya ibu pola makannya. Terima kasih ya sus. Sama-sama ibu. Kita akan memulai pemeriksaannya Ibu. Bisa digulung lengan bajunya. Bisa start. Tekanan darah Ibu juga cukup tinggi ya. Itu ada di angka 152/95. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, tekanan darah ibu-ibu semua ini tergolong cukup tinggi. Ini menandakan adanya hipertensi tahap 1 maupun tahap 2. Apakah ibu-ibu di sini mengetahui apa saja faktor yang mungkin menyebabkan tekanan darah ibu-ibu menjadi tinggi? Mungkin karena makanan yang saya konsumsi itu kurang sehat kalian, soalnya saya suka makan yang asin dan juga suka makan gorengan. Atau mungkin karena saya jarang olahraga, itu bisa jadi penyebab ketegangan. Nah betul sekali ibu-ibu, kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga,
terus suka mengonsumsi makanan yang tidak sehat, terus faktor stres atau faktor dari genetik itu juga bisa mempengaruhi tekanan darah kita. Tapi tenang aja ibu-ibu, ada banyak cara untuk kita bisa mengontrol tekanan darah kita agar tetap normal. Nah, setelah ini kami akan mengajarkan beberapa langkah cara mencegah ataupun menjaga agar tekanan darah ibu-ibu ini agar tetap normal. Nah, sekarang kita masuki sesi konsultasi dan edukasi ya ibu-ibu. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa hipertensi itu bisa terjadi. Hipertensi itu bisa terjadi karena pembuluh darah ibu-ibu itu mengalami tekanan yang tinggi. Nah, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya seperti yang tadi saya sudah ucapkan, yaitu kurangnya aktivitas fisik, terus suka mengonsumsi makanan yang tidak sehat, terus faktor stres atau faktor dari genetik. Nah, untuk mengelola atau mengontrol hipertensi agar tetap normal ini ada beberapa langkahnya nih ibu. Tapi sebelumnya saya punya flyer ini, boleh dibaca. Nah, tips yang pertama itu ada makan makanan yang bergizi. Lalu yang kedua itu ada mengurangi konsumsi makanan tinggi garam. Lalu yang ketiga itu ada olahraga secara teratur. Terus istirahat yang cukup. Nah, yang kelima ada kurangi stres. Lalu yang terakhir ada pemantauan kalori. Terus misalnya pola makan sehat itu seperti apa ya? Pola makan sehat itu bisa kita perbanyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan yang kaya akan serat, lalu bisa pilih protein rendah lemak seperti makan ikan dan kacang-kacangan, lalu bisa ibu kurangi konsumsi gorengan ataupun bahan makanan olahan, bisa juga dengan batasi konsumsi garam minimal perharinya itu 1 sendok teh. Jadi saya tidak boleh makan makanan yang sama sekali. Tidak perlu sepenuhnya ibu bisa mengganti makanan asin ini dengan berbagai rempah seperti misalnya bawang putih ataupun jahe untuk mengganti garam ini. Lakukan secara bertahap ya ibu. Kalau melakukan olahraga yang ringan saja bisa nggak ya? Bisa itu ibu, mulai dari langkah kecil misalnya seperti yoga, meditasi, atau jalan kaki, bersepeda. Itu bisa mengurangi atau mengontrol tekanan darah kita. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Agar ibu-ibu semuanya nih bisa secara mandiri mengukur tekanan darahnya di rumah. Sebelumnya apakah ibu punya alat mengukur tekanan darah tinggi atau tensimeter seperti ini di rumah? Saya punya sih, tapi saya tidak tahu cara makainya gimana. Baik, kalau begitu saya akan mengajari ibu-ibu dan saya mempraktikkan ya ibu. Sebelumnya ada nggak nih ibu-ibu yang mau langsung mempraktikkan? Baik, kalau gitu saya mempraktikkan kepada teman saya ini ya ibu. Yang pertama, jika ibu-ibu ada yang udah punya nih atau yang belum, ibu boleh beli. Merek apa aja, apa? Ini siapkan dulu ya ibu. Setelah itu, nih tangannya boleh tangan kanan atau kiri bebas. Abis itu kita gulung ya ibu. Nah segini. Yang pertama kita masukin ini dulu nih bu. Ingat ya yang ada balonnya sama jamnya. Nah, masukin. Ini kan ada selangnya nih ibu. Nah ini itu sejajar sama yang ini kita masukin. Nih. Sini sejajar sama yang di sini ya ibu. Nah batasnya itu kalau ibu kurang tahu, misalnya ini 3 atau 2 jari bisa dibatasin ya ibu. Soalnya di sini 2 jari dari lekukan tangan ini segini. Nah nanti baru di atas lagi, baru dia diikat nih, dikaitkan sama yang belakang gini. Nah setelah kayak gini. Nah kayak gini, baru kita pakai ini. Ini udah tahu belum ibu namanya? Belum tahu apa itu. Ini namanya stetoskop ya ibu. Fungsi ini untuk mendengarkan nadi pasien atau nadi yang kita periksa. Nah ini kita masukin ke telinga. Kayak gini ya ibu. Habis itu, nih di sini kita dengerin dulu. Kalau misalkan ini kan bisa diputer-puter gini. Kalau kayak gini suaranya tidak ada, berarti itu ketutup. Kita harus putar. Nah kalau kayak gini ada suaranya, baru kita langsung periksa. Nah habis itu kita cek dulu nih, kalau ibu-ibu boleh pakai ini langsung, tapi kalau kedengeran, kalau tidak kedengeran boleh pakai tangan dulu. Kita cek dulu nih. Nah kalau ada yang mute, nah itu baru ininya ditaruh di tempat yang tadi udah ada suaranya. Lalu ini boleh kalau ibu-ibu ribet ya, sini dicantolin. Nah boleh kayak gitu, baru ini kita pompa. Nah kalau ke atas nih itu nutup, kalau ke bawah ini ngebuka. Nah, waktu awal itu kita harus nutup terlebih dahulu ya ibu, biar bisa dipompa. Baru deh kita pompa. Habis itu
Nih, batas jarumnya itu mulai dari 160 sampai 200 ya Ibu-ibu, tidak boleh lebih. Lalu, bukanya itu ke bawah kan, kita pelan-pelan. Pelan-pelan ya Ibu, tidak boleh cepet-cepet ataupun kayak sendet-sendet gitu. Harus. Nah, kalau ibu-ibu itu dengar ada detak pertama kayak dek gitu pertama di angka yang misalnya ya Ibu, ini tadi saya dengar di dek pertama itu ada di angka 100. Lalu yang dek kedua ada di angka 80. Nah, setelahnya itu tidak ada suara nadi lagi. Nah, itu berarti hasil akhirnya. Jadi bisa dipastikan hasil akhirnya adalah 180. Nah, itu ibu-ibu. Oh, begitu ya. Ibu-ibu ini bisa dipraktikkan dikasih tahu ke anaknya atau suaminya atau anggota keluarga lainnya ya untuk membantu ibu ngecek tekanan darah secara mandiri di rumah. Nah, teman saya sudah menjelaskan nih cara memakai tensimeter. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang tekanan darah yang normal itu ada di angka pas 120/80. Jika ada di angka 140/90 atau lebih, itu bisa dinyatakan tekanan darah ibu-ibu itu semua tinggi. Jika seperti itu, ibu bisa mengontrol ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Jadi ibu semua ini ada yang mau mencoba nggak nih cara memakai tensimeter? Biar paham. Halo. Ya, ini saya ya. Bu. Saya mulai ya, Sus. Ya, kan. Ini dulu ya. Baik, sesi pemeriksaan dan sesi konsultasi sudah selesai. Bagaimana ibu-ibu perasaannya setelah dilakukannya sesi ini? Alhamdulillah sih saya merasa lega dan juga saya bisa mengetahui bagaimana cara mengelola penyakit hipertensi ini. Bagus, Ibu. Apakah ada yang bisa menyimpulkan kembali apa yang sudah kita dapat dari sesi konsultasi kita tadi? Tidak boleh banyak mengkonsumsi makanan dan banyak garamnya, dan saya akan mencoba untuk menguranginya. Saya juga akan mencoba untuk menggunakan tensimeter dengan benar dan mencatat hasil pemeriksaannya selama diri di rumah. Kalau saya akan mencoba untuk jalan pagi di setiap harinya agar badan saya tetap sehat untuk kedepannya. Nah, betul itu Ibu. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikatakan lagi? Tidak ada, sudah cukup. Baik, kalau begitu kami akan mendampingi ibu-ibu semua pada proses kali ini. Kami akan menjadwalkan kembali pertemuan selanjutnya untuk mengevaluasi hasil dari yang ibu-ibu ingin lakukan pada hari ini. Baik, Mas. Ingat ya Ibu, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan cara kita menjaga tekanan darah kita tetap normal, itu bisa mencegah komplikasi penyakit lainnya seperti stroke dan serangan jantung. Terima kasih, Mas, atas edukasinya, sangat bermanfaat. Baik, sama-sama. Kami juga sangat senang bisa membantu ibu-ibu semuanya. Ingat ya Ibu, harus tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kalau begitu, kami permisi dulu ya Ibu. Terima kasih ya, Ya. Setelah kelompok kami melakukan teori self-care Dorothea Orem, dapat disimpulkan bahwa pasien memahami pentingnya perubahan gaya hidup untuk mengelola penyakit hipertensinya, yaitu seperti menjaga pola makan yang sehat, terus juga melakukan olahraga secara rutin, dan juga melakukan pemantauan tekanan darah secara mandiri di rumah. Dengan pendampingan dan edukasi dari perawat ini, pasien jadi mampu menerapkan perawatan secara mandiri dan juga meningkatkan kemandiriannya, dan juga pasien berkomitmen untuk menjaga kesehatan secara konsisten. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.